Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara-saudara, konsep kehidupan channel di mana saja berada, berjumpa kembali, sehat walafiat tentunya ya. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi yang sangat menarik sekali. Kita simak saja video berikut ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang luas-luas ya, yang seluas-luasnya. Allah beri kemudahan semudah-mudahnya dan Allah beri umur panjang buat kita, bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Yuk kita simak video berikut ini. Wah, ya ketemu dengan Pak Kapolres Bogor nih. Udah bikin sesuatu yang menyelamatkan keselamatan dan harapan warga bangsa, yaitu diungkapnya kasus penangkapan narkoba. Siap. 1 ton. 1 ton, Pak. Gimana ceritanya itu 1 ton, Pak? 1 ton tuh gabah loh, Pak. Siap. Ini narkoba 1 ton. Sebenarnya totalnya 1,1 ton, Pak. 1,1 ton. Siap, bruto bersama dengan packingnya. Oh, packingnya. Nanti yang kita hitung adalah netnya. Jenisnya apa? Jenisnya tembakau sintetis, Pak. Tembakau sintetis. Oh, Siap. berarti buatan dong? Siap, betul, Pak Gub. Bukan kayak ganja produk Bukan, Pak. ditanam. Siap. Berarti lebih berbahaya dari ganja yang ditanam dong? Lebih berbahaya daripada ganja yang ditanam karena ada campuran kimia dan kemudian harganya lebih murah, lebih terjangkau daripada ganja. Oh, ini lebih gila. Lebih murah. Karena kan kalau lebih murah, Siap. itu lebih ganas. Betul. Karena setiap orang bisa mendapatkannya. Betul, Pak. Kalau yang mahal kan susah lah orang punya Siap. duit kan, yang Betul, Pak. korbannya yang punya duit. Betul. Kalau ini korbannya yang tidak punya duit. Siap, betul, Pak Gub. Itu kalau dijual berapa harganya? Jadi per gram? harga per gram, Pak Gub, itu harganya 350.000 per gram. 350.000 per gram. Jauh dengan harganya ganja, jauh dengan harganya sabu dan yang lainnya. Jadi lebih murah ya. Murah. Artinya bisa kalau setengah gram bisa orang dibagi lagi kan? Siap. 1 gram setengah gram. Setengah Betul, gram Pak. bisa jual 200.000. Siap, betul Pak Gub. Itu produk mana? Produk dari Bogor sendiri, Pak Gub. Jadi, mohon izin Pak Gub, tembakonya itu dari Banjarnegara. Tembakau biasa. Siap. Terus prekursornya untuk membuat itu ada dari Cina, Pak Gub. Jadi prekursornya itu Tembakaunya banyak negara. siap. dari Prekursor Banjar- itu apa? Prekursor itu bahan kimia Heeh. yang diciptakan untuk sebagai pemantik tembakau tersebut menjadi Oke. Sekarang barang dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Impor legal atau ilegal? sepertinya ilegal, Pak Gub. Ilegal. Siap. Kemudian barang itu dimasukkan dicampur dengan alkohol, lalu dicampur dengan potasium dan cairan yang lain, kemudian dimasak. Lalu potasium. Siap. Potasium jadi bahan Potasium juga konsumsi. jadi. Siap. Apa enggak? Siap. Itu bahayanya. Kan itu narkoba. barang berbahaya potasium. Betul, Pak Gub. Oh. Kemudian dimasak, Heeh. diolah, Heeh. keluar uapnya, disaring, lalu didinginkan. Heeh. Didinginkan baru selesai jadi biangnya sinte. Heeh. Disemprotkanlah ke tembakau itu, dijemur kurang lebih 3 hari. Heeh. Nah, setelah dijemur barulah dipasarkan, Pak Gub. Oh. Jadi dengan kata lain tembakau sinte itu adalah tembakau gorila, Pak Gub. Tembakau gorila. Siap. Kalau zaman dulu ya. Zaman dulu adalah tembakau gorila. Hmm. Tapi sekarang sudah ada keluar aturannya, itu masuk dalam narkotika golongan 1. Oh, narkotika golongan 1. Siap. Oke. Nah, kemudian orang yang meracik ini orang mana? Orang Jakarta, Pak Gub, sesuai dengan KTP-nya dua-dua Jakarta Barat. Totalnya yang ada di situ sebenarnya ada 4. 2 kabur, kita sudah kejar, terbitkan DPO dan saya berkoordinasi dengan Barreskrim dan Polda Jabar. Sehingga mungkin dalam waktu dekat kita akan tangkap. Udah ketangkap. Siap. Tinggalnya di Bogornya di mana mereka? Kemarin mereka ngontrak di daerah Sentul, di Jalan Bukit Kopjau. Nah, di situ mereka ngontrak kurang lebih sudah 1 bulan. Namun berdasarkan informasi masyarakat, 2 minggu sebelum penangkapan itu ada barang-barang dus-dus masuk, Pak Gub. Kemudian informasi kepada masyarakat kita cek kepada RT RW, mereka tidak melapor diri 1 kali 24 jam. Dan itu masuknya mulai jam 1 malam sampai subuh. Oke, ini salah satu kelemahan Pak Siap. Wakil Bupati ya.
tradisi ketua RT mengecek Siap. setiap pendatang yang 1 kali 24 jam itu sekarang udah hilang. Betul, Pak Gub. Orang datang ke situ nggak ada yang peduli sekarang, Ya. sehingga mudah berbuat kejahatan. Mohon. Dan itu terjadi di mana-mana. Mohon. Cek and recheck pada lingkungan sekarang lemah, berarti Ya. harus diperkuat. RT-nya, RW-nya, Babinsanya, Babin Mohon. Kaptimasi. Mohon. Selaras eta teh. Siap. Nah, 1 ton. Kalau diuangkan berapa Pak Kapolres? Kurang lebih 350 miliar, Pak. Oke. Siap. 350 miliar. Nah, Bapak bisa mengendus itu dari mana awal? Jadi ada informasi masyarakat adanya aktivitas itu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar. Setelah kami melakukan penyelidikan, H-3 sebelum penangkapan, kami matangkan lagi Pak Gub. Ternyata memang setelah kita tabrak tadi harapan kami kita kira seperti transaksi narkoba biasa. Ternyata setelah di dalam kita temukan ya seperti Kan biasanya ke tempat kos-kosan biasanya yang Betul, satu betul. itu yang kecil-kecil lah, Siap. clear kan? Siap. Kalau ini yang punya produk. Siap. Nah, mereka akan edarkan di mana? Di seluruh Indonesia Pak Gub. Seluruh Indonesia. Siap. Hasil keterangan dari pemeriksaan yang kita lakukan sekarang ini. Mereka sudah punya jaringan. Sepertinya sudah Pak Gub. Berarti kan bukan pemain baru. Bukan pemain baru. Oleh sebab itu kami berkoordinasi sama Brigjen Mukti dan Kombes Manalu untuk bisa membackup kami agar bisa membuktikan yang lebih tinggi lagi siapa sebenarnya donatur atau pembiayaan ini dari mana. Oh. Mereka tidak mungkin mandiri. Tidak mungkin mandiri Pak Gub. Saya yakin kalian tidak akan mungkin mandiri. Pasti ada. Distributornya, pemasoknya barang yang dari Cina itu prekursornya juga pasti ada yang bermain. Oleh sebab itu kami minta bantuan kepada Mabes Polri. Nah, kan gini, kan ini yang pemahaman kita yang selalu salah. Bagi saya, kasus narkoba, kemudian obat-obat terlarang, itu bukan kasus kriminal. Betul Pak Gub. Bagi saya, itu adalah kasus tentang ketahanan negara. Siap. Karena kita tahu bahwa kita ini antar tetangga negara aja itu kan pasti berkompetisi. Siap. Mereka ingin lebih unggul, Betul. maka lawan yang dilemahkan. Siap. Nah, kadang kita tidak menyadari itu. Siap. Bangsa kita ini nggak sadar bahwa kita ini lagi dilemahkan untuk dikooptasi. Siap. Ini pandangan politik. Tapi di polisi juga ada yang membidangi itu. Siap. Apa bidang yang nangani itu? Di Dir Politik Bayan Telkom Polri. Ah, itu. Nah, kemudian sekarang yang sudah ditangkap ditahan di mana? Ada di Polres, namun sekarang mau kita kembangkan sampai ke Barreskrim. Sekarang mau kita kembangkan pemeriksaan karena komprehensif. Karena kita minta untuk bantuan donaturnya pengendali siapa semua. Harus dilacak itu. Siap. Ya kalau kayak handphone segala macam sudah disita kan? Siap pasti. sudah Pak. Mereka biasanya berkomunikasi apakah menggunakan handphone? Pasti berkomunikasi menggunakan handphone maupun email. Oh. Kayak itu mudah dibuka. Siap, nggak mau dibuka. Nah, ketika itu mudah dibuka, tetap apa sih ancaman hukuman bagi pelaku? Pelaku kita kenakan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, dan paling rendah adalah 20 tahun Pak Gub. Pidana mati seumur hidup paling rendah 20 tahun. Siap Pak Gub. Kalau menurut saya pilihan pertama pidana mati. Siap, saya setuju Pak Gub. Karena kalau kemudian pidana seumur hidup di penjaranya suka nyaman. Siap. Siap Pak Gub. Suka bisa karena katanya yang transaksi paling nyaman itu justru di penjara. Siap Pak Gub. Kata orang saja bukan Siap, kata Pak. saya, katanya itu lebih nyaman dibanding di luar. Kalau di luar katanya mereka lebih terancam, ada polisi yang mengawasi, ada yang mengintai. Kalau di dalam penjara katanya relatif lebih bebas. Katanya saya nggak tahu bener apa enggaknya. Siap Pak Gub. Kalau Bapak kan nggak boleh komentar, kalau saya boleh. Nah, pidana mati. Nah, kemudian problem yang berikutnya adalah kita ini suka dibebasin di pengadilan. Siap. Gimana Pak antisipasi, Pak? Siap, rencananya kami akan koordinasi dengan Pak Ajari dan Ketua Pengadilan Negeri agar meminta menggambarkan dulu kepada beliau-beliau bahwa ekses dari produk ini sangat luar biasa. Kalau hasil penghitungan Barreskrim kemarin bahwa ini bisa merusak 5 juta jiwa. Kalau 5 juta jiwa itu kalau kita konversikan kepada penduduk Kabupaten Bogor sini 92% terus. 92% koma sekian, Pak. Iya. Sehingga kami akan meminta kepada Pak Kajari bisa melakukan pasal penuntutan yang sangat maksimal, sehingga kami juga merasa lega bisa menyelamatkan
masyarakat Kabupaten Bogor pada khususnya. Dan hakimnya. Siap, hakim. Soalnya yang emas juga dibebasin di pengadilan. Siap. Emas 1 kintal. Kami hati-hati dalam penerapan pasalnya. Apakah jangan sampai ada celah hukum di mana mungkin lawyer yang bersangkutan membela nanti bisa mencari celah kelemahan kami di dalam melakukan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Orang ini KTP-nya KTP Jakarta. Jakarta Barat. KTP Jakarta Barat. Siap. Asli Jakarta Barat atau memang dia dari luar lagi? Asli Jakarta Barat. Jadi orang Jakarta asli. Siap. Gitu, orang Jakarta, KTP-nya orang Jakarta asli. Keluarganya sudah ada yang nongol? Sudah. Tapi belum kita kasih karena memang prosesnya lagi penyelidikan. Oh, prosesnya lagi penyelidikan. Nah, Siap. kemudian barang ini, apakah ini merupakan temuan barang pertama di Indonesia yang sejenis itu? Atau sebelumnya sudah ada? Sudah pernah ada Pak Gub, karena barang ini adalah ternyata setelah dibongkar oleh Bareskrim, setelah kemarin asistensi, ini barang ini adalah kejadiannya kaitannya dengan di Bali 1,2 ton. Sorry, di Malang 1,2 ton, lalu di Bali juga ada Pak Gub. Di Malang pernah ditemukan 1,2 Di Malang 1,2 ton, di Bali itu hampir 1 ton Pak Gub. Oh, artinya campuran obat kiamanya masih sama? Sama Pak Gub, cuma yang menarik dalam pertemuan kemarin di Bogor itu ada parfum, botol parfum sebanyak 125 botol yang berisinya biang sinte, sehingga mohon izin Pak Gub, kalau manusia biasa rakyat Indonesia membakar rokok, menyemprotkan parfum itu sudah seperti narkotika. Itu parfum itu? Siap. Itu Tiongkok? Bukan, produksi dari mereka lagi kita dalami apakah itu dibuat di Indonesia atau dari luar. Tapi kita temukan itu di TKP. Tapi ada campuran bahan kimianya? Sudah di Puslapor, sudah di kita. Dan campuran bahan kimianya sama dengan? Sama dengan yang kita temukan. Berarti kan dari Tiongkok? Siap. Nah, bisa nggak ngungkap siapa importir ini atau penyelundup barang ini? Siap, sudah didalami oleh Bareskrim bersama kami semua Pak. Karena kan kalau bukan hanya narkoba, bukan hanya tembakau ya. Mohon. Kalau ini bisa dikembangin di Indonesia, Siap. Jumlahnya banyak. Siap. Ini Pak nggak usah nunggu waktu lama, Indonesia lumpuh Pak. Siap. Itu, Pak. 5 tahun juga lumpuh. Mohon, Kembangin aja itu anak sekolah. Itu ya mohon maaf belum coba. Fly-nya seperti apa sih menggunakan bahan kimia itu? Kalau saya kan tertariknya ke bahan kimianya. Karena kalau rokoknya kalau tembakaunya kan udah biasa ya. Siap. Artinya bahan itu dicampurin sama makanan bisa fly. Apa sih yang terdampak dari itu? Kalau dari para korban, kami menyebutnya para pengguna itu adalah para korban. Sudah ada penggunanya? Sudah banyak Pak Gub. Kami menyebutnya adalah para korban. Dan kami juga hati kami merasa sedih apabila kami memenjarakan para korban. Iya, betul. Yang kami cari adalah siapa pengedar, bahkan siapa pembuatnya. Kalau dari informasi para korban, rasa yang dipakai oleh para pengguna tembakau sintetis itu sama seperti ganja dan bahkan efeknya lebih parah kalau dari hasil dari kedokteran. Disebut parah itu apa yang dialami? Parah mungkin kena ginjalnya, ginjalnya bisa kena. Siap, kena ginjalnya karena kami kemarin sempat mewawancarai, melakukan pemeriksaan terhadap dokter di Kramat Jati, apa efek dominan akibat dari cairan sinte ini. Namanya sinte? Sinte. Cairan sinte namanya? Siap. Di Indonesia nggak ada yang produksi cairan? Tidak ada, Pak Gub. Kemudian orangnya fly? Orangnya fly, Pak Gub. Orangnya fly, Siap. ya kan? Jaringan otaknya berarti kan sarafnya diganggu kan? Dirusak, Pak Gub. Dirusak. Setelah Siap. itu memiliki daya rusak terhadap ginjal. Siap. Nah, cairan sinte ini berarti dia ngimpor ilegal sudah dalam jumlah besar. Siap. Dalam bentuk seperti batu kapur itu, Pak Gub. Bukan cairan? Bukan, Pak Gub. Nah, dari serbuk. batu kapur ini barulah dimasak, dicampur dengan potasium, dicampur dengan cairan-cairan lainnya sehingga jadilah cairan. Kalau potasiumnya Indonesia ada. Siap, ada Pak Gub. Tapi yang sejenis batu kapur ini, Siap. ini impor dari sana. Betul, Pak. Berarti kan gelondongan banyak dong. Siap, dalam bentuk saset-saset
2 kiloan Pak. 2 kiloan. Siap. Itu kita temukan sisanya di Gapengma. Itulah yang dimasukkan ke dalam alkohol itu untuk disemprotkan kepada. Berarti kan satu produk nih yang impornya. Siap. Dari yang impor itu kan dipecah, dibagi. Siap. Kan gitu loh. Nah, si bahan itu dijual berapa di Indonesia? Kami belum dalami Pak Gub. No, belum dalami ya, Siap. di pasar gelapnya Siap. belum dalami. Siap. Ngeri, Pak. Betul Pak Gub. Saya setuju Pak Gub. Artinya kan bukan hanya ditetesin bakau, bisa dibikin ke minyak wangi. Betul Pak Gub. Bisa dalam berbagai bentuk jenis apapun. Mohon. Mengidentifikasinya lebih susah. Mohon. Karena orang sudah beranggapan bukan narkoba. Saya mah dan pakai minyak wangi, pakai narkoba, minyak wangi. Siap. Nah, ini ya, ini kehati-hatian dan yang gini-gini kan pendalamannya bukan hanya dilakukan oleh Mabes Polri karena ini adalah kejahatan sistemik yang bisa jadi mengancam terhadap kelangsungan bangsa kita, generasi muda. Pendalaman dilakukan oleh BIN, nanti harus menjadi kajian di Lemhanas sehingga ini adalah sebuah ancaman negara. Itu ancaman negara. Yang di Bogor apalagi Pak? Yang dari penduduk 6 juta itu yang menonjol kejahatan. Siap, mohon izin Pak Gub. Kejahatan yang kedua bukan seperti kejahatan Pak Gub ya. Kami mohon bantuan kepada Pak Gub untuk masalah parung panjang. Parung panjang. Siap, parung panjang. Selama kami menjadi Kapolres Bogor kurang lebih hampir 1 tahun 8 bulan, itu kasus kecelakaan yang diakibatkan baik itu lalainya si pengemudi, baik itu dari kontur jalan yang kurang memadai, jalan rusak dan sebagainya, itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Oke, parung panjang itu adalah jalan untuk kepentingan penambang. Mohon. Selama ini penambang menggunakan jalan warga. Jalan Jalan kabupaten ya? Jalan kabupaten apa provinsi? Jalan provinsi. Menggunakan jalan provinsi. Yang menuju Tangerang. Sudah berapa korban di situ, Pak? Selama kami di sini hampir 100 lebih Pak. Meninggal? Siap. Seratus orang meninggal di parung panjang. Betul Pak. Selama ini. Selama ini. Yang itu akibat lambannya punten ya. Bukan kita ingin ya ngomong negatif ya, tidak lah. Akibat lambannya provinsi membangun jalan itu. Ya. Siap, betul Pak. Ya kan? Akibat lamban provinsi membangun jalan itu. Berakibat pada terjadinya kecelakaan. Nah, kecelakaan sampai meninggal 100 orang tuh gimana, Pak? Jadi kurang lebih itu hampir 2 tahun data kami. Itu karena kontur jalan, jumlah muatan, kemudian jalan rusak, penerangan jalan umum yang kurang memadai, dan sempitnya jalanan. Di luar dari penyakit-penyakit yang lain seperti ISPA. Nah, itu kami butuh bantuan dari pemerintah. Kalau dari sisi jalan kita sudah oke, Pak. Siap. Tahun 2000. Kalau tahun sekarang kan terlalu mepet ya. Siap. Ke tahun 2026 kita sudah oke. Siap. Kita bangun total selesai kan. Yang penting tanahnya karena ingin diperlebar kan. Diperlebar tanahnya Untuk jalan tambang khusus. Jalan tambang. Jadi kita akan bangun jalan tambang khusus. Nah, Pak Ade kan saya belum kunjung sana. Antara jalan yang digunakan mobil ini dengan jalan tambang khusus beda? Beda. Oh, beda. Kalau jalan yang punya provinsi yang dipergunakan mobil tambang sekarang itu kan jalur dari Cigudeg sampai Parung Panjang. Oke. Nah, Jalan tambang tambangnya khusus. itu ada di sebelah kiri. Oke. Nah, ini nanti akan dibuat dari jalur dari desa dari kecamatan Cigudeg, Desa Rengas Jajar itu sampai ke Rumpin. Artinya berbeda dengan jalan yang sekarang. Nah, problemnya di sini Pak Gubernur, ini kan akibat tidak sinergi antara kebijakan pemerintahan Tangerang dengan Bogor. Nah, ini juga perlu difasilitasi juga. Artinya kalau kita hanya bangun jalan parung panjangnya saja dulu, tidak dulu bangun jalan tambang bisa kan? 2025 memang jalan itu harus bagus sesuai dengan Pak Gubernur negur
Usulkan jalan provinsi yang rusak. Gitu. Berarti kan itu tidak sampai 1 triliun dong? Oh tidak, kalau ini mah. Ini berapa kebutuhan? Yang ini Cigudeg, saya bangun jalan Cigudegnya dulu deh. sementara kurang lebih 48 miliar. Oke, berarti tahun ini saya bisa paksa kepala PU untuk segera membangun jalan ininya jalan yang dulu. sudah ada yang provinsi, Existing yang jalan provinsi yang sudah ada sebelum berpikir tentang jalan tol Tol tambang. tambang. Gitu Oke. Gitu loh. Saya kan jadi gitu jadi ngerti. Jadi sekarang tuh yang diperlukan adalah membangun jalan Parung Panjang yang itu jalan provinsi yang kurang lebih 50 miliar lah atau 75 miliar. Nggak ada masalah pasti. Tahun ini kita bangunin asal kepala PU-nya bersedia untuk mau melelangkan. Kan kemarin alasannya waktunya mepet. Ya makanya mudah-mudahan Mendagri memberikan peraturan yang mengatur tentang perubahan anggaran. Karena ini menyangkut nyawa orang. Saya baru tahu Pak korbannya 100 Pak. Siap. Sama mau izin Pak Gub, jam operasionalnya tolong disinkronkan antara Pemprov Banten dalam hal ini Tangerang dengan Pemprov Jabar dalam hal ini Kabupaten Bogor. Jam operasional si para penambang-penambang ini Pak Gub, karena ketika jam operasional itu berbenturan dengan orang tua mengantar anak sekolah dan orang tua menjemput anak sekolah dan aktivitas masyarakat di pasar itu berbenturan bisa meningkatkan jumlah korban jiwa. Berarti Parung Panjang itu adalah neraka bagi warga Bogor. Siap, betul. Lintasan. Neraka Pak? Ya. Neraka bagi warga Bogor. Siap. Dia berneraka di jalan raya akibat penambangan, mobil tambangnya. Dia berneraka akibat polusi penambangan dan dampak lingkungannya. Betul Pak Gub. Nah, kalau posisi penambangannya sendiri ada di kabupaten mana? Ada di Kabupaten Bogor, cuman Kecamatan Cigudeg sama Kecamatan Rumpin. Dua kecamatan. Tambangnya apa? Andesit. Andesit, abu, split. Kirim barangnya kemana itu? 80% menyumbang pembangunan strategis nasional, jalan tol, DKI. Kalau itu diberhentikan 1 bulan saja berarti DKI juga lumpuh pembangunan. Kan bisa dong kita ngajak para pengguna bahan baku dari tambang itu, ayo dong. Ini korban, kan yang dapat untung itu. Ya, kalau pemeliharaan sedikit-sedikit dari para pengusaha juga suka. Biar cepat, biar korbannya terlalu banyak, biar nggak usah nunggu saya dilantik, saya juga bisa memfasilitasi. Gini, hari Rabu, langsung kita bahas di sini aja Pak. Siap Pak Gub. Hari Rabu kita bahas di sini, nanti suruh Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Baratnya untuk hadir, termasuk kepala SDM-nya. Kan itu loh Pak. Itu berarti harus ngundang yang Banten? Nggak perlu. Yang ngundang Banten terkait jam operasional. Jam operasional ngundang Banten. Ya, hubungannya dengan Banten? Tangerang, itu lintasannya. Karena gini, Tangerang kan operasional ini. Maksud saya kan kalau tambangnya kan ada posisi di Jabar. Betul Pak. Operasional jam truk itu dari luar semua Pak Gub. Dari Banten lintasan. Jadi dari sana jam operasional boleh masuk jam sekian. Dulu ada peraturan bupati mengatakan boleh masuk di atas jam 10.20. Bupati mana? Bupati Bogor. Ya artinya kan bisa ditentukan di Jabar dong kalau itu. Siap, tapi mohon izin Pak Gub, mohon maaf. Tapi ketika kita melakukan itu, penyekatan terkait jam waktu operasional itu dari penambang-penambang itu melakukan penerobosan masuk walaupun kita sudah malam. Karena dari sana jam waktunya diperbolehkan dari siang. Oh, gitu. Jadi harus diundang juga kepala Tangerang. Kepala apa? PU Perhubungan Disub. Oh, ya udah kalau begitu kan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengundang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten. CQ Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Bupatinya aja nanti. Bupati Tangerang yang baru. Kan belum dilantik, Pak. Oh iya, siap. Belum dilantik. Jangan sampai orang korban menunggu dilantik. Nanti besok ada yang meninggal. Oh, mohon maaf ya bupatinya belum dilantik. Oh, nggak bisa. Kalau saya sih harus sekarang. Ya kita coba hari Rabu, Pak. Saya Senin Selasa masih ada kegiatan. Hari Rabu nanti saya hari ini sudah meminta Kepala Dinas PU, minimal Sekdanya untuk segera mengundang dan kita selesaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Bapak peka terhadap 2 hal. Satu, peka terhadap keselamatan warga Kabupaten Bogor dan warga Indonesia, yaitu keselamatan psikologinya dan kesehatannya melalui menangkap pelaku yang akan mengedarkan
barang terlarang, narkoba. Yang kedua itu tadi parung panjang. Jadi parung panjang itu derita yang tiada akhir. Siap. Semoga Bapak, Siap. PR Bapak tuh Siap. Sudah sesuai arahan harus Pak berakhir. Bupati. Kalau tadi, bangun Pak. jalannya saya sanggup, dan nanti nyelesain untuk tingkat-tingkat awalnya kita selesaikan sekarang. Siap. Ada pesan Pak Kapolres, silakan. Siap. Terima kasih atas kunjungan Pak Gubernur. Kami pada prinsipnya akan bekerja secara maksimal, Pak Gub, sesuai dengan asta cita Bapak Presiden dan perintah langsung Bapak Kapolri kepada kami untuk bekerja tulus dan ikhlas membantu masyarakat. Kami hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor terhadap satu, apabila ada tamu baru di lingkungan sekitar Anda, baik itu di RT, di RW, tolong dicek betul, didatakan dan dilaporkan kepada Ketua RT dan Ketua RW. Apabila ada gerakan atau kegiatan-kegiatan mencurigakan, langsung lapor saja kepada kepolisian terdekat atau WA langsung kepada kami yang sudah kami sebar nomor telepon kami. Untuk masyarakat Kabupaten Bogor bisa hidup secara baik, secara aman dan lancar. Yang kedua, apabila ada permasalahan terkait dengan tindak pidana apapun di Kabupaten Bogor dan butuh kebutuhan dari hadirnya kepolisian, kami siap untuk hadir secara langsung tanpa imbalan sedikit pun. Kami siap melaksanakan tugas dengan baik. Mungkin itu saja Pak Gub yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih ya. Kehadiran kita di tengah-tengah warga adalah tugas negara untuk menyelesaikan berbagai problem warga. Kita harus meringankan, bukan membeban.